Halo, selamat malam Sobat Ridi. Gimana weekendnya? Menyenangkan? Atau biasa aja nih? Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting bisa istirahat dan semoga energinya bertambah untuk memulai hari Seninnya di keesokan hari. Kalau gitu, sekarang giliran aku nih buat nemenin kamu dengan sebuah curhatan ya. Yuk dengerin dulu. Ambil posisi nyaman kamu dan rehat sejenak bersama Duduk dan Dengar. Baru kurasakan sekarang. Kisah ini berawal ketika aku berada di kelas yang menyenangkan. Di sana ada seorang laki-laki yang banyak dikagumi oleh perempuan. Bahkan sahabatku sendiri iri kepadaku karena bisa satu kelas dengannya. Menurutku dia nggak begitu tampan. Mungkin karena badannya yang atletis, membuat dia banyak dikagumi kaum hawa. Bahkan ada yang terang-terangan menyatakan perasaan padanya, dan ada juga yang hanya mengagumi dalam diam. Saat itu dia diangkat menjadi ketua kelas. Sikapnya yang terlalu sok berkuasa dan suka mengatur segala hal dengan berlebihan, membuatku tidak menyukainya. Ya, mungkin karena aku belum mengetahui sikap aslinya saja. Dan suatu ketika di bulan Agustus, sekolahku mengadakan lomba Agustusan. Entah mengapa salah satu temanku yang seharusnya mengikuti lomba itu tidak masuk tanpa keterangan dan surat izin. Lantas, si ketua kelas menanyakan, siapa yang akan menggantikan? Kami yang berada di dalam kelas pun tak ada yang merespon. Kemudian tiba-tiba dia menarik tanganku dan berkata bahwa aku yang harus mengikuti lomba tersebut. Aku menolak, namun dia tetap memaksa dan membawaku ke aula. Dan dari sanalah aku mulai dekat dengannya. Kita menjadi teman. Aku mulai mengetahui sifat aslinya yang humoris, serta sikapnya yang senantiasa tegas dan teguh pendirian. Dan saat selama pandemi dan sekolah online, tiba-tiba ada suara yang tak asing di telingaku. Aku mencoba mengintip di jendela kamar kos. Benar saja, ternyata itu suara si ketua kelas yang sedang bermain dengan anak pemilik kos. Setiap minggu dia selalu datang dan menyapaku. Semakin lama, perasaanku semakin berbeda terhadapnya. Ada yang mengganjal di hatiku. Saat dia bermain dengan anak pemilik kos itu, aku mendengar suara tawanya, yang menurutku berbeda dari yang lain. Spontan aku tersenyum, seolah-olah aku senang mendengar suaranya. Awalnya, aku meyakinkan hati dan perasaanku sendiri bahwa aku tidak akan meletakkan perasaanku kepadanya. Namun, perasaan tidak dapat dibohongi. 29 November 2020, aku menyadari bahwa aku sudah tidak bisa membohongi perasaanku lagi. Tapi aku memilih untuk memendam perasaan ini sampai sekarang. Bahkan sahabat-sahabatku saja tidak ada yang mengetahuinya. Termasuk dia. Aku juga tidak berharap dia mengetahui perasaanku sekarang. Jika dia memiliki perasaan yang sama denganku, pasti takdir akan mengizinkan kita untuk bersatu. Karena aku sudah malas terlibat dalam komitmen sementara. Dari sini, aku hanya bisa mendoakan dia, supaya dia senantiasa merasakan kebahagiaan, walaupun tak bersamaku. Aku masih belum tahu akhir dari kisah ini. Yang kuharapkan adalah
ketika kita tidak dipersatukan, maka akan ada perpisahan yang sangat indah di antara kita. Begitulah serangkaian kisah cintaku yang mungkin menurut orang lain biasa saja. Tapi ini tantangan dan pengalaman baru untukku. Dan jika kamu orang yang kukagumi secara rahasia melihat video ini, lalu kamu menyadari bahwa kamu adalah orang yang kumaksud, maka jangan pernah menanyakan kebenaran tentang perasaanku kepadamu untuk saat ini ya. Karena aku tak ingin hubungan pertemanan kita rusak. Terima kasih kuucapkan kepada kalian yang sudah bersedia mendengarkan ceritaku. Ya, itu tadi curhatan kiriman dari Nirmala Putri. Senang bisa mendengarkan curhatanmu. Sekian dulu ya podcast malam ini. Dan buat kamu yang mau puisi atau curhatannya disiarkan oleh Duduk dan Dengar, silahkan kirimkan ke link bit.ly/ini karyaku. Atau kamu bisa klik linknya langsung yang ada di description box. Aku tunggu ya. Dan kalau kamu suka sama podcast Duduk dan Dengar, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kamu. Mana tahu kita bisa dengerin berbagai puisi dan curhatan menyentuh lainnya. Dan jangan lupa juga nih untuk follow kami di Instagram @dudukdandengar untuk mendengarkan sajak-sajak motivasi dan mental quotes yang akan menemanimu setiap hari. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di podcast selanjutnya, dan selamat malam.